Allahu ta'ala la yadurrukum ayil yahudu ya ma'saral muslimina bisyai'in illa adhan bil lisani min sabbin wa wa'idin wa iyuqatilukum yuwallukumul adbar munhazimina summa la yunsaruna alaikum. Segenap para asatiza, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara, hadirin jamaah majelis ta'lim dan muzakarah Mushola Nurul Hijrah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat barokah, ismah inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yadurrukum, tidak akan membahayakan ya mereka buat kamu. Ini biasanya kalau pakai lam, kalau kata orang kampung kita kagak bakalan gitu. Ini pakai lam. Kalau pakai lam biasanya bisa juga mungkin. Kalau lam udah enggak ada bakalan dah. La yadurrukum, artinya tidak bakalan mereka orang-orang Yahudi ya itu akan membahayakan kamu. Kamunya maksudnya maksarul muslimin, orang-orang Islam. Itu umat Nabi Muhammad yang dimaksud. Jadi tidak bakalan orang-orang Yahudi akan ya membahayakan kamu. Nah, makanya ditafsirkan di sini ail yahudu. Jadi la yadurru itu wawunya ya yang dimaksud al yahudu, orang-orang Yahudi. Ya ma'saral muslimin, wahai rombongan orang-orang Islam, bisain sedikit pun. Tuh, jadi orang-orang Yahudi tidak akan membahayakan kamu sedikit pun, wahai orang-orang Muslim. Illa adza, kecuali kata Allah, kecuali cuma gangguan-gangguan saja. Kalau buat mereka membunuh nggak berani. Nah begitu. Jadi Allah bilang la yadurrukum illa adza, kecuali palingan yang ganggu. Adza itu artinya gangguan-gangguan. Bil lisani, mungkin gangguan dengan lidah. Contohnya apa? Min sabbin, seperti caci maki. Saat itu umat Islam ada yang dicaci maki. Jangankan umat Islam, Nabi sendiri sering dicaci maki. Kan ada tuh ceritanya bapak saudara. Ya Nabi dicaci maki sama orang Yahudi tua yang udah buta. Tuh Yahudi tua buta, tiap hari kerjaannya mencaci maki Nabi. Ya, padahal tiap hari yang ngasih makan siapa? Nabi. Kalau kata orang kampung kita disuapin, tiap hari disuapin sama Nabi. Ya Allah, itu tiap hari disuapin sama Nabi. Ya, ternyata saat Nabi lagi nyuapin dicaci maki, itu Muhammad membawa ajaran baru. Ya, Muhammad itu gila, Muhammad itu ya membuat ya keresahan dan lain dan sebagainya. Pokoknya dicaci maki. Padahal di depannya yang nyuapin dia tiap hari siapa? Itulah yang dicaci maki, Nabi Muhammad. Nah tahu-taunya tuh orang Yahudi bahwa dia Muhammad setelah Nabi Muhammad wafat. Karena setelah Nabi Muhammad wafat, sahabat Abu Bakar tanya sama Siti Aisyah, kira-kira apa di antara kerjaan rutin yang selalu dikerjakan sama Nabi? Ya saya perlu ngelanjutin. Nah kata Siti Aisyah kepada ayahnya Abu Bakar, ada, wahai ayahku, itu di pasar ada Yahudi tua, itu tiap hari disuapin sama Nabi. Nah, oh iya saya akan cari. Ketemu disuapin sama Abu Bakar, suapin. Pas banget disuapin, dia tahu, ini tangannya kok beda sama yang kemarin-kemarin. Ya ini tangannya kasar. Ya kalau kemarin tangannya lembut banget. Dia nggak mau. Mana orang yang kemarin? Ya, yang biasanya nyuapin saya, kok kenapa? Ya ini beda, yang nyuapin sekarang tangannya beda. Ya baru sahabat Abu Bakar ceritain, itulah Muhammad yang tiap hari kamu caci maki. Ya baru nangis Yahudi. Ya Yahudi tua itu menangis, menyesali perbuatannya. Ternyata beliau orang baik, dia Rasulullah. Akhirnya dia masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadat. Membaca 2 kalimat syahadat bapak saudara, akhirnya tuh
Ya, itulah akhlak Rasulullah begitu. Ya, jadi kalau orang Yahudi paling-paling ya mencaci doang, mengganggunya kata Allah bil lisan, mencaci maki. Wa wa'idin, mengancam. Ya, mungkin diancam, itu begitu. Tapi ya mudarat yang lebih besar enggak. Tuh Allah bilang la yadurrukum ya illa adza. Tuh Allah yang bilang begitu. Jadi orang-orang Yahudi cuma bisa mencaci maki ya atau dengan mengancam. Sebab saat itu umat Islam ya benar-benar tuh seringkali ya dicaci maki oleh mereka. Wa yuqatilukum, kalau seandainya mereka memerangi kamu, kalau seandainya orang Yahudi memerangi kamu, membunuh kamu, yuwallukumul adbara, maka mereka akan memalingkan kamu dari belakang. Munhazimina, ya mereka itu pasti ya akan memalingkan diri kamu al-adbar dari sebelah belakang. Artinya munhazimin, ya mereka tuh akan menyerbu kamu. Summalayun sarun, kemudian mereka tidak akan dikasih ya pertolongan, kemenangan. Ya kalau seandainya mereka ya mau memerangi kamu, berperang kepada kamu, pasti nggak mampu dia. Ya mereka nggak akan dikasih kemenangan, pertolongan. Alaikum atas kamu, balakum akan tetapi bagi kamu an-nasru alaihim, yang akan diberikan kemenangan atas mereka. Tuh Allah yang bilang begitu. Kalau mereka berani-berani melawan kamu, memerangi kamu, nggak akan menang mereka berperang. Ya, karena Allah udah bilang Allah akan membantu kamu, Allah akan menolong kamu. Yang menang siapa? Kamu. Tuh, jadi balakumun nasru alaihim, akan tetapi ya yang mendapatkan kemenangan adalah kamu, alaihim atas mereka. Duribat alaihimuz zillatu ainama sukipu. Duribat alaihimuz zillatu, mereka itu akan dikenakan kehinaan. Ainama sukipu, di mana saja mereka berada. Tuh, jadi mereka semuanya akan dikenakan kerendahan, kehinaan di mana saja mereka ya berada. Haitsuma wajadu, di mana saja mereka ya terdapat. Fala izzalahum wala antisama, maka tidak ada kemuliaan buat mereka, enggak ada perlindungan buat mereka. Tuh Allah udah bilang begitu. Ya mereka di mana saja akan mendapatkan kehinaan, kerendahan. Ya di mana saja mereka berada enggak akan mendapatkan kemuliaan dan perlindungan. Illa, kecuali kainina, mereka berada bihablim minallah, yaitu senantiasa harus terus ya ada dalam talinya Allah, wahablim nanas, dan talinya manusia. Kecuali kalau dia mau baik kepada Allah, dia mau baik kepada manusia, artinya kepada orang-orang yang beriman. Ini minanas al-mu'minin maksudnya. Ya, jadi kalau seandainya mereka ya bisa berbaik hubungannya kepada Allah, berbaik hubungannya kepada orang-orang beriman, mereka enggak akan direndahkan dan dihinakan. Nah, itu yang dikatakan duribat alaihimuz zillatu ainama sukipu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Di mana saja mereka akan mendapatkan kehinaan dan kerendahan, kecuali kalau mereka berpegang teguh pada tali Allah dan tali manusia, yang dimaksud orang-orang yang beriman. Kalau baik dengan Allah, baik dengan orang-orang beriman, insya Allah mereka tidak akan mendapatkan kehinaan. Ya ini umum Bapak Saudara, kita juga begitu. Kita selama ya hidup kita selalu ya terikat dengan hablum minallah, dengan hablum minan nas, insya Allah kita akan baik hidup kita. Tapi kalau kita lepas aja dari hablum minallah, lepas saja daripada hablum minan nas, maka kita nggak akan baik. Makanya ciri orang yang solih menurut para ulama, ya siapa orang yang solih? Orang yang solih itu adalah orang yang baik kepada Allah dan orang yang baik kepada manusia. Hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya baik, itulah disebut orang solih. Sama masyarakat baik, sama Allah nggak baik, nggak disebut orang solih. Sama Allah baik, sama masyarakat kagak baik, nggak disebut orang solih. Nah jadi kita harus dua nih, karena memang kita hidup ya
Ada 2 vertikal namanya. Ada yang hablum minallah, ada hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah, sholat, hubungan kita kepada Allah. Ibadah itu hubungan kita kepada Allah. Nah kalau bermasyarakat, bermuamalah, ya berinteraksi, ya itu kita hubungannya dengan siapa? Dengan manusia. Makanya dua-duanya harus baik. Kepada Allah baik, kepada ya sesama manusia juga baik. Bahkan nanti ya Rasulullah berfirman tuh, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi setelah kita bertakwa kepada Allah, hablum minan nas. Kalau kita punya dosa, kita beristighfar kepada Allah, hablum minallah. Bertakwa kepada Allah, hablum minallah. Nah, ada satu lagi. Ya, apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kita disuruh bergaul kepada orang lain dengan akhlak yang mulia. Ini hablum minan nas namanya. Bagaimana caranya kita disuruh ya bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik? Satu, di masyarakat jangan pelit. Tuh. Orang kalau di masyarakat pelit aja dah. Ya, udah enggak bagus. Kita disuruh dermawan. Nah, begitu. Sebab orang pelit sama orang pelit kagak demen. Ya, bener enggak? Iya. Dia pelit, tapi sama orang pelit kagak demen. Lu pelit banget, sama. Nah begitu. Jadi itu tuh tanda baiknya kita sama masyarakat, punya sifat as-sakha. As-sakha itu artinya dermawan. Nah yang kedua, bagaimana caranya kita berakhlak dengan akhlak yang baik dengan manusia? Yaitu dengan sifat ya apa? Sabar. Kita harus sabar. Kalau ada apa-apa, ya sabar. Nah seperti itu. Kemudian apa lagi? Di samping itu kita harus bisa beradaptasi. Muwafaqatun nas, istilahnya dalam ilmu ya agamanya. Muwafaqatun nas itu hanya beradaptasi. Kita harus bisa beradaptasi. Ya, jadi jangan sampai kita mau lain mulu gitu. Carilah persamaannya, jangan cari perbedaan. Begitu. Cari persamaan Bapak Saudara. Kita kalau datang kemari nih, kita misal orang baru, ya biasanya wiridannya di sini bagaimana? Ya udah ikutin aja. Jangan, wah saya orang sana wiridannya beda, nggak mau saya nyampur. Ya saya wiridan saya model saya aja. Ya jangan. Ikutin orang sini wiridan bagaimana? Udah ikutin aja. Ya namanya wiridan kan kadang-kadang satu daerah dengan daerah lain beda nggak? Kadang-kadang ada yang beda-beda. Ada orang kalau habis sholat wiridannya ini yang dibaca dulu, ini dulu. Kalau kita ini dulu baru ini. Dia ini dulu baru ini. Nah kan kadang-kadang bisa ya. Bisa aja terjadi begitu. Nah kita orang yang berakhlak dengan akhlak yang baik, yuk beradaptasi. Selama itu bukan perbuatan dosa dan maksiat gak apa-apa. Kecuali kalau udah maksiat. Ini maksiat. Jangan diikutin. Ya, kita tetap disuruh beradaptasi. Ya, muwafaqatun nas, bercocokan. Itu baru hablum minan nasnya baik. Udah ini bener nih Allah bilang dah begitu. Pokoknya kalau kita pengen menjadi orang yang mulia, satu hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya baik. Kalau enggak itu pasti kamu di mana saja pasti akan dikenakan kerendahan dan kehinaan. Duribat alaihimuz zillatu aina masukipu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Tuh. Ini minan nas di sini maksudnya al mukminin. Wa huwa ahduhum, yaitu janji mereka ilaihim kepada mereka bil aman, dapat perlindungan ala ada il jizyati, tapi harus membayar jizyah pajak. Orang Yahudi tinggal di negara Islam di Madinah boleh aman kalau mau bayar pajak jizyah. Tuh begitu. Jadi boleh dia bayar pajak, aman dia. Jadi orang-orang yang non muslim boleh tinggal di negara Islam, tapi syaratnya bayar pajak dan ekonominya dibatasi. Nggak boleh orang non muslim yang tinggal di negara Islam ekonominya lebih tinggi. Nah begitu, ada aturan tuh di zaman Rasulullah begitu. Ya jadi dia nggak boleh, rumahnya nggak boleh lebih tinggi daripada rumah orang-orang Islam. Nah begitu, jadi dibatasi. Tapi itu bagus, itu begitu mestinya. Ya, kalau sekarang kita mayoritas, minoritas yang lebih pada hebat. Nah, begitu. Iya kan? Nah, Rasulullah batasi itu begitu. Ya, boleh kamu tinggal di sini, aman dapat perlindungan, tetapi harus bayar
jizyah. Jizyah itu apa sih? Pajak. Ya, pajak keamanan. Nah begitu. Kalau orang Islam nggak dikenain pajak orang Islam. Ya karena dia udah bayar apa? Bayar zakat. Gitu. Nah orang Yahudi, orang kafir boleh tinggal di negara Islam, bayar jizyah. Nah seperti itu. Nah kalau kita apa aja suruh bayar sekarang. Ya kencing aja bayar ya. Pengen banget kencing gak punya duit, repot juga. Iya begitu. Kencing bayar juga. Iya. Ya Allah. Itulah ya, kita baru naruh motor ya, baru nunjang udah prit. Berapa dah tuh? Ya 2.000. Nah, begitu Bapak Saudara. Pokoknya tinggal di Indonesia di mana aja dikenain apa? Dikenain bayar. Mau ngapain aja bayar sekarang. Ya, nah seperti itu. Tapi kalau di negara Islam itu orang-orang Islam kagak kenain tuh. Orang listrik aja kagak bayar. Ya, gitu. Jalan tol kagak bayar. Di Arab tol nggak bayar tuh. Ya, kita jalan sepanjang jalan tol enak banget tuh. Kagak bayar bebas. Nah, mudah-mudahan nanti Indonesia begitu kali ya. Nggak bayar tuh. Nah, kita sekarang mau ke Jawa bayar lebih mahal bayar tol daripada bayar bensin. Iya kan? Dari Jakarta nih mau ke Surabaya enak lewat tol terus. Tapi siapin duit. Ya, untuk bayar tolnya aja tuh lumayan ya. Lumayan. Nah. Kalau dibandingkan sama bensinnya bisa lebih mahal bayar tol sekarang. Begitu. Masya Allah. Ya Allah. Enak tuh. Makanya kita bikin aja pintu tol ya. Gitu. Jadi enak tinggal nanggapin doang ya. Nah ini, jadi kita kembali lagi ke ayat ini. Duribat alaihimuz zillatu ainama sukipu illa bihablim min Allah wa hablim minan nas. Waba'u, dan mereka akan kembali. Ya, jadi waba'u artinya roja'u. Mereka akan kembali bi ghadabin dengan kena murka minallahi dari Allah. Wa duribat alaihimul maskanatu, dan mereka akan dikenai kerendahan, kehinaan. Maskana itu artinya sama dengan ya apa tadi? Ya, zillah, ya, kerendahan. Dzalika bi annahum, yang demikian itu bi annahum karena bahwasanya mereka ai bisa babi annahum, ya karena sebab mereka kanu yakfuruna bi ayatillah, adalah mereka itu kufur kepada ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunal anbiya, dan mereka sudah membunuh para nabi-nabi bighairi haqqin, dengan tanpa jalan yang benar. Itu orang-orang Yahudi bandel-bandel. Satu kufur kepada Allah, kepada tanda-tanda kebesaran Allah, juga mereka banyak yang berani membunuh nabi. Nabi dibunuh. Ya, itu ada. Ya, itu kerjaan orang-orang Yahudi. Seperti itu dalam Al-Qur'an dijelaskan. Artinya karena perbuatan itulah mereka akhirnya dapat murka dari Allah, dan akhirnya mereka divonis mendapatkan kehinaan. Bima asau, dengan sebab mereka durhaka, melanggar amrallahi, akan perintah Allah. Dengan sebab mereka durhaka, maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu ya'tadun, dan adalah mereka itu melampaui batas. Yatajawazunal halala ilal harami, mereka melampaui batas kepada halal, ilal haram, kepada yang haram. Jadi ada yang halal, ada yang haram. Nah mereka sampai melampaui batas tuh. Ya, jadi artinya kan mestinya kita tuh harus yang halal kita kerjakan, yang haram ditinggalkan. Ini enggak. Ya semuanya ya libatkan semuanya. Ya, jadi artinya mereka melampaui batas, yang halal, yang haram, yang syubhat, ya semuanya disikat. Nah, ini perbuatan mereka. Laisu ai ahlul kitabi sawaan, tidaklah mereka ahli kitab sama. Mustawin, artinya mereka enggak sama. Jadi enggak semuanya ahli kitab begitu. Ya, enggak semuanya ahli kitab seperti itu. Ada memang dari ahli kitab orang-orang yang baik. Nah begitu. Jadi Allah bilang laisu sawaan. Jadi mereka orang-orang Yahudi
ya khususnya ahli kitab yang pakar kitab Taurat, kitab Injil, enggak sama ya min ahli kitab, dari ahli kitab. Ummatun, ada satu umat, qaimatun, yang istiqomah. Tuh ada ya dari ahli kitab ya umat yang memang istiqomah, yang lurus, yang teguh menjalankan perintah Allah. Dia benar, bahkan dia ngamalin kitab Taurat yang sebenarnya, dia ngamalin kitab Injil yang sebenarnya, sehingga akhirnya dipercaya dengan Nabi Muhammad. Karena memang dalam kitab Taurat, kitab Injil ada tuh ajaran tentang kita disuruh percaya dengan Nabi Muhammad. Nah itu ahli kitab, nggak semuanya melampaui batas. Ada juga mereka yang baik-baik, ya, yang teguh, istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti siapa? Seperti Abdullah bin Salam. Ya. Nah itu dia termasuk orang yang baik, dia ahli kitab. Nah di sini dijelaskan tuh. Ya, jadi ka Abdullah bin Salamin, seperti Abdullah bin Salam. Ya, itu mereka termasuk yang istiqomah, yang tetap pada jalan Allah sesuai dengan rel yang ditentukan oleh Allah. Ya, itu namanya Abdullah bin Salam, ahli kitab tapi dipercaya kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Semoga Allah memberikan keridhaan. Wa ashabihi, sahabat-sahabatnya, teman-temannya Abdullah bin Salam banyak yang begitu. Ya makanya ahli kitab enggak sama. Ada yang mereka melampaui batas, ingkar kepada Allah, ya enggak percaya dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Ada juga mereka yang tetap terus menjalankan perintah Allah, istiqomah, tekun. Nah, di antaranya Abdullah bin Salam. Yatluna ayatillahi, mereka itu membaca tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ana al-laili, baik di waktu malam, ai pisaatihi, dalam waktunya, wahum yasjudun, sementara mereka sujud, artinya mereka sholat. Sujud maksudnya yusallun, jadi halun ya, jadi mereka sementara sujud. Jadi mereka baca tanda-tanda kebesaran Allah di waktu malam, di sholat, dia sujud kepada Allah. Nah ini artinya mereka yang menjalankan secara istiqomah perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, jadi mereka itu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka melaksanakan yang baik-baik, amar ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran, nahi munkar. Wa yusari'una fil khairati, dan mereka ya mempercepat dalam kebaikan. Tuh, jadi sifat mereka sama dengan orang beriman. Ya, apa? Yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, dan selalu segera di dalam melakukan kebaikan. Kan orang beriman begitu. Kalau ada kebaikan saat ini kita bisa kerjain saat ini. Jangan nunda-nunda besok. Ya, saat ini kita bisa melakukan kebaikan, jangan ditunda Bapak Saudara. Ayo isa'riuna fil khairat. Mereka selalu mempercepat kebaikan. Ya, jadi wasari'una. Tuh, atau dalam ayat Al-Quran lagi apa? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Nah, seperti itu. Wa'iddat lil muttaqin. Nah, ini wa yusari'una fil khairat. Ciri mereka selalu cepat, segera kalau melakukan kebaikan. Jadi enggak ditunda-tunda. Kalau bisa pagi jangan nunda sore, kalau bisa sore jangan nunda sampai pagi atau malam begitu. Wa ulaika, dan mereka itu al-mausufuna, yang disifatkan bima zukira, dengan apa yang sudah disebutkan, minas solihin, mereka termasuk orang-orang yang solih. Tuh, orang yang solih begitu dah tuh. Yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, amar ma'ruf nahi munkar, segera cepat-cepat melakukan kebaikan, tidak pernah menunda-nunda. Wa minhum, di antara mereka, man laisu kadzalika, orang yang tidak sama seperti itu, wa laisu minas solihin, dan mereka bukan termasuk orang-orang yang solih.
Wa ma yaf'alu, dan tidak mereka melakukan, bitai ayatuhal ummah, wa bil ya'i boleh pakai wa ma taf'alu, boleh pakai wa ma yaf'alu, bitta boleh, bil ya juga boleh. Jadi kalau kita baca wa ma yaf'alu min khairin boleh, wa ma taf'alu min khairin boleh juga. Ya, dari apa yang mereka kerjakan, min khairin daripada kebaikan, fala yukfaruh maka tidak akan dihilangkan pahalanya. Tuh, sedikit pun yang kita kerjakan dari kebaikan-kebaikan enggak pernah akan dihilangkan oleh Allah pahalanya, pasti akan dicatat oleh Allah. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nah, ini yang dikatakan wa ma yaf'alu min khairin fala yukfaruh. Apa-apa yang mereka kerjakan berupa kebaikan, fala yukfaruh maka tidak akan dihilangkan pahalanya. Bil wajhaini, dengan dua wajah, dua jalan, ai ta'dimu sawabahu, mereka mentiadakan pahalanya, bal ya tujazuna alaihi, bahkan mereka akan diampunkan. Ada orang banyak dosa, kemudian dia melakukan amal kebaikan, kagak dikasih pahala tapi diampunin dosanya. Ada lagi orang melakukan perbuatan kebaikan, dikasih pahala karena dosanya nggak ada. Nah begitu, ini kira-kira termasuk kita yang banyak dosanya apa enggak? Kalau kita banyak dosa melakukan kebaikan, mudah-mudahan dosa kita diampunin. Ya begitu. Nah kalau dosa kita diampunin, kita terus melakukan kebaikan, itu dapat apa? Ganjaran pahala. Jadi ada dua macam tuh nilai kebaikan yang Allah berikan. Nah itu, jadi kalau kita banyak dosa, sekarang kita melakukan kebaikan, itu mudah-mudahan nanti dosa-dosa kita diampunin semuanya. Nah kalau dirajin terus melakukan kebaikan, dosanya udah habis tuh Pak. Nah tinggal dikasih apa? Kebaikan berupa pahala. Jadi kalau kita masih banyak dosa, jangan ngarepin pahala dulu dah. Dibersihin dulu, dicuci dulu. Nah kalau udah dicuci, udah bersih, baru nyimpen datu pahala. Kalau dosa kita masih banyak, udah kita melakukan kebaikan lagi, insya Allah tuh diampunin. Makanya tadi hadisnya tuh wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kita banyak dosa, kita melakukan kebaikan, nah nanti dosa kita diampunin. Nah kalau kita udah bersih terus melakukan kebaikan, itu akan diberikan ganjaran pahala. Itu caranya begitu. Wallahu alimum bil muttaqin, dan Allah Maha mengetahui kepada orang-orang yang bertakwa. Dah Allah tahu tentang orang yang bertakwa. Ya, jadi takwa kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti baru innallazina kafaru lan tughniya dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.